tidak sama partai. Ya, sulit. Manusia, namanya manusia itu aduh ya rumit ya. Allah itu menciptakan manusia itu unik sekali, berbagai macam karakter, tabiat, sifat yang hanya bisa meluluhkan watak-watak yang keras. Dan bagaimanapun itu adalah agama sebenarnya. Kalau dia beragama ya, beriman, bertakwa, tulus, sadar atas posisinya di dunia, insya Allah bakal lembut hatinya itu. Karena agama itu mengajarkan kebaikan-kebaikan ya. Mengajarkan kebaikan meskipun pada suatu saat tergoda dan salah langkah. Tapi kalau yang orang benar-benar soleh itu pasti akan kembali lagi tidak lama ketika lupa itu. Sulit ya mendapatkan pemimpin. Kita berdoa, makanya berdoa ya. Pemimpinnya dulu ya, yang bagus, yang baik, yang mana, yang juga yang soleh lah, soleh insya Allah. Kalau dasarnya agamanya Allah ya, soleh, dasar agamanya kuat, insya Allah ketika jadi pemimpin itu dia akan menjalankan apa yang diamanahkan oleh Allah, apa yang harus dilakukan pribadi muslim pada umatnya. Ya mungkin kekurangan kemarin saya sikapi juga ya, kekurangan kemarin Dharma Pongrekun itu memang baik, dia itu baik, pribadi yang bagus, punya visi yang bagus ya. Tapi ya agamanya, karena Islam itu harga mati ya, keimanan itu. Paman Rasulullah yang begitu luar biasa, tidak akan mungkin ada yang bisa mengalahkan beliau ya. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan beliau. Hei, kambing, bau domba nih. Lagi ngirim-ngirim kambing domba nih. Suasana kurban ini ya, banyak-banyak kendaraan yang ngirim sapi, ngirim kambing ya, domba, badot ya, kambing itu badot. Kalau domba itu yang bertanduk, tidak berkuping panjang, domba. Aduh. Itu ya, agama itu harga mati. Kalau seandainya saja Dharma Pongrekun itu muslim, mungkin banyak lagi yang memilih gitu ya. Bukan hanya kebaikan ya, keimanan itu harga mati ya. Makanya dalam surat Al-Maidah ya, jangan mengangkat pemimpin ya, meskipun dia itu baik. Innalillahi Allah Akbar. Di mobil tidak ada yang nyerah lipat ke kiri. Volume kendaraannya banyak ya. Kita santai saja lah, jangan terlalu terburu-buru. Kita ambil jalan ke kiri aja, tapi kita harus hati-hati. Kalau ambil jalur kiri itu banyak yang lawan arah juga ya. Kemudian takut lubang-lubang juga, harus fokus. Itu ya, bukan hanya baik saja, meskipun ya banyak dalam faktanya, meskipun orang Islam katanya, tapi ya kali itu terjujur tak adil. Mungkin orang yang non muslim itu godaannya sedikit ya dari setan. Orang muslim itu goda terus, digoda terus.
Ya, kalau mungkin itu hanya labelnya saja Muslim, KTP-nya saja Muslim. Karena saya yakin dan saya berpendapat yang disebut Muslim itu bukan hanya statusnya saja, tapi pribadinya menjalankan ketika dia amanah menjadi pemimpin, jujur, adil, baik, itulah Muslim. Gitu. Saya akan sebut dia Muslim. Gitu ya. Ketika orang beranggapan saya Muslim, dia bukan Muslim gitu ya. Wah, cenah naon pemimpin Muslim gitu. Mendingan kene non Muslim tapi bisa menjalankan sebagai pemimpin. Salah. Jadi untuk sekarang ini ketika melihat beberapa pemimpin belum ada yang sebut Muslim ya, meskipun dalam agamanya, dalam KTP-nya dia mengaku Muslim. Kalau benar dia Muslim ya, maka akan menjalankan bagaimana pemimpin seorang Muslim itu banyak sekali contohnya ya, pemimpin Muslim. Ya mudah-mudahan kita doakan saja ya, doakan insya Allah pasti dari beberapa juta, puluh juta, ratus juta orang akan muncul pribadi seorang pemimpin yang mendasarkan kepemimpinannya itu kiblat arah kepemimpinannya itu didasari dengan dirinya yang Muslim, yang harus sesuai syariat. Gitu ya, syariat itu maksudnya apa yang ada dalam Al-Quran, gitu ya, apa yang dalam hadis, yang itu ya landasannya itu karena Allah. Dia menjadi pemimpin itu bukan ambisinya ya, tapi itu adalah jalan takwanya. Saya harus jadi pemimpin untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, meskipun resikonya besar sekali ya, nanti dia mulai hisabnya ketika kita menjadi pemimpin intinya ya pemimpin negara atau wilayah. Itu tanggung jawabnya besar sekali. Ya contoh kecilnya saja sebenarnya menjadi pemimpin pribadi diri sendiri nih, untuk mengkoordinir ya, memanage si anggota tubuh kita untuk bertakwa kepada Allah itu tidak semudah ya, apalagi memimpin orang lain bukan diri sendiri. Karena kepemimpinan itu bertahap ya. Pertama memimpin dirinya dulu sendiri ya, kalau bisa memanage memimpin diri sendiri ke arah takwa kepada Allah, kemudian dia memimpin keluarga, memimpin istri ya, memimpin anak gitu ya, anak istri keluarga. Kemudian di luar itu menjadi pemimpin di masyarakat, dari RT, RW, lurah, camat, gubernur, bupati, gubernur, presiden, ya, memimpin orang yang lebih banyak. Bagaimana? Makanya dulu nabi-nabi pasti dalam kisah-kisahnya itu pasti pernah menjadi pengembala domba.
Kenapa selalu domba? Karena mungkin domba itu memang sulit diatur juga ya, untuk menjadi latihan memimpin orang lain. Tapi kan hewan itu beda, apalagi manusia ya. Manusia itu punya karakternya masing-masing. Jadi makanya saya sangat, pendidikan itu sangat luar biasa penting sekali untuk membentuk karakter-karakter manusia. Itu berawal dari dini, dari usia kecil. Nah, kenapa kita besarnya jadi seperti ini? Itu karena faktor pengaruh dari pendidikan kita saat kecil. Gitu. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan kita itu, terutama pendidikan. Makanya kita harus tutup, berusaha, bersabar, berjuang, berjihad di pendidikan ini, supaya nanti generasi bangsa ini, generasi agama ini ya bisa benar-benar terbentuk, didasari kami lillah, karena Allah, menjalankan perintah Allah, takut kepada Allah, takwa kepada Allah ya, benar-benar ya, dalam beragamanya itu benar-benar dapat menciptakan lingkungan yang baik ya. Karena pengaruh lingkungan itu luar biasa sekali. Banyak teman-teman saya, kawan-kawan saya yang ketika di pesantrennya itu dan lampu biruan itu pejabat polisi nanti lulusan pisan. Iya, lingkungan, ketika dia kembali ke lingkungannya ya dikatakan kurang baik, tidak bisa membawa, mengajak, dianya yang terbawa gitu ya. Makanya selain kita ciptakan lingkungannya, dalam dunia politik pun, pemerintahan ya, itu banyak sekali kejadian yang terbawa arus. Dia itu baik, sebelum jadi pemimpin dia baik ya. Sebelum jadi dewan dia baik, sebelum masuk partai dia adalah sosok muslim, pribadi muslim yang sungguh luar biasa. Tapi ketika masuk ya ke lingkungan situ, karena dikatakan ya, kalau kita tidak bisa adaptasi, tidak ikut dengan rule-rulenya, aturan-aturannya, kita tidak akan lama. Apalagi menjadi pemimpin. Bukan pada masa saat ini, melihat kisah sejarah zaman dulu ya, di dalam Islam, kepemimpinan Islam, semua khalifah mati dibunuh. Dari mulai Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, bahkan anaknya Ali, Hasan, Husain. Ya. Pasti itu, karena setan itu, iblis itu pasti akan menggoda manusia, musuhnya, ketika
menjadi orang jujur, pemimpin yang jujur, pasti mereka tidak akan setuju, ya, pasti saja dibunuh. Ketika ada seseorang pemimpin dibunuh, matinya itu dibunuh, kalau tidak dia pemimpin yang jujur, atau dia adalah untuk ditutup mulutnya atau dibungkam, ya, seperti banyak kasus-kasus di kita itu orang-orang yang pernah menjabat apa gitu, tapi mati terbunuh juga, ya, setelahnya itunya. Pokoknya orang yang memegang rahasia informasi yang luar biasa untuk dibungkam, itu caranya dengan dibunuh. Nah, janji Allah apa, ya? Ketika orang yang mati dibunuh, ketika pribadinya menjadi orang jujur, jangan takut, ya. Insya Allah matinya itu syahid, ya. Matinya syahid, ya. Ini